kasih, perkenalkan nama saya Bernardina Listina Warnahak, NIM 1800-216. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas akuntansi keuangan lanjutan 1 yang sudah diberikan oleh Ibu pada buku akuntansi keuangan lanjutan 1 halaman 169 pada latihan soal 4 sampai dengan 4, yaitu tentang ayat jurnal eliminasi dengan diferensial. Baik, saya langsung saja menunjukkan soalnya. Nah, jadi baik, tadi teman-teman sudah melihat untuk soalnya. Jadi di sini saya langsung saja pada bagian penyelesaiannya. Yang pertama ada ayat jurnal eliminasi. Jadi untuk bagian E1-nya itu ada saham biasa PT Bulan itu sebesar 20 juta, lalu saldo laba itu sebesar 37 juta. Nah, untuk diferensialnya itu sebesar 43 juta. Lalu investasi pada saham PT Bulan sebesar 100 juta. Nah, jadi untuk 100 juta ini didapat dari hasil dari saham biasa PT Bulan sebesar 20 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 37 juta lalu ditambah dengan diferensial sebesar 43 juta. Jadi hasilnya adalah 100 juta. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada perhitungan diferensial, yaitu yang pertama ada investasi pada saham PT Bulan itu sebesar 100 juta, lalu nilai buku dan aset PT Bulan itu sebesar 85 juta, lalu nilai buku dan utang PT Bulan sebesar 28 juta, lalu nilai buku bersih sebesar 57 juta. Nah, jadi hasil dari 57 juta ini didapat dari nilai buku dan aset PT Buku dikurangi dengan nilai buku dan utang PT Bulan sebesar 28 juta. Jadi hasilnya adalah 57 juta. Lalu untuk proporsi kepemilikan PT Tidore itu dikali dengan 100%. Lalu untuk diferensialnya itu sebesar 43 juta. Nah, jadi untuk 43 juta ini didapat dari hasil investasi pada saham PT Bulan sebesar 100 juta dikurangi dengan nilai buku bersih sebesar 57 juta. Jadi hasilnya adalah 43 juta. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada bagian E2, yaitu ada persediaan itu sebesar 5 juta, lalu bangunan dan peralatan bersih itu sebesar 20 juta, lalu untuk goodwill-nya itu sebesar 18 juta. Nah, diferensialnya itu sebesar 43 juta. Jadi untuk 43 juta ini didapat dari hasil persediaan sebesar 5 juta ditambah dengan bangunan dan peralatan bersih sebesar 20 juta, lalu ditambah dengan goodwill sebesar 18 juta. Jadi hasilnya adalah 43 juta. Nah, lalu yang berikut di sini kita melihat perhitungan alokasi diferensial. Yang pertama ada persediaan. Nah, jadi untuk persediaan ini ada di sini kita melihat hasil dari 25 juta dikurangi dengan 20 juta. Nah, jadi 25 juta ini didapat dari PT Bulan pada nilai wajar sebesar 25 juta dikurangi dengan nilai buku pada PT Bulan sebesar 20 juta lalu dikali dengan proporsi kepemilikan PT Tidore itu sebesar 10%. Jadi hasilnya adalah 5 juta. Lalu yang berikut bangunan dan peralatan bersih. Nah, di sini kita melihat pada PT Bulan pada bagian nilai wajar sebesar 70 juta dikurangi dengan nilai buku pada PT Bulan sebesar 50 juta lalu dikali dengan proporsi kepemilikan PT Tidore itu sebesar 10%. Jadi hasilnya adalah 20 juta. Lalu yang berikut pada bagian goodwill, nah itu hasilnya adalah 43 juta. Nah, jadi 43 juta ini hasilnya didapat dari yang bagian diferensial. Lalu dikurangi dengan 5 juta ditambah dengan 20 juta. Nah, jadi 5 juta ini didapat dari hasil yang 25
juta dikurangi dengan 20 juta lalu dikali dengan 10% dari nilai wajar dikurangi dengan nilai buku lalu dikali dengan proporsi kepemilikan PT Tidore, yaitu jadi hasilnya adalah 5 juta. Lalu untuk 20 jutanya ini didapat dari nilai wajar 70 juta dikurangi dengan nilai buku sebesar 50 juta lalu dikali dengan proporsi kepemilikan PT Tidore sebesar 100%, jadi hasilnya adalah 20%. Jadi hasilnya adalah 43 juta dikurangi dengan 25 juta, jadi hasilnya adalah 18 juta. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada bagian B, ayat jurnal digunakan untuk yang mencatat transaksi-transaksi penyelesaian saldo akun yang sebenarnya menutup akun-akun pendapatan dan beban-beban pada akhir periode, di mana jenis-jenis akun tersebut atau pendapatan dan beban dicatat pembukuan perusahaan penyesuaian atas saldo yang berubah. Nah, sedangkan ketika proses kerja konsolidasi yang digunakan sebagai penyusunan laporan keuangan konsolidasi, hasil dari jurnal eliminasi tidak akan merubah sedikit pun saldo akun-akun yang tercatat di perusahaan. Hal ini berbeda dengan ayat jurnal yang akan merubah nilai dari saldo akun. Jadi baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.